Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ipan di seputar custom di dunia sablon. Kemarin kita sudah membahas tentang sablon pasisol dan sablon apa itu digital transfer film atau yang disebut DTF. Ya kembali lagi kita akan membahas tentang desainnya. Apakah desain-desain semuanya itu bisa disablon atau enggak? Kita akan langsung tanyakan kepada yang berpengalaman di sini, Mas Munir selaku owner Indo Custom. Gimana Mas tentang desain yang bisa digunakan di dunia sablon? Oke, untuk desain yang biasa dipakai di dunia sablon itu biasanya vektor dan juga bitmap. Vektor itu biasanya desainnya memiliki format EPS, terus JDR, AI, AI, Ya, dan satu lagi SVG. Kayaknya ada satu lagi Pak, cuma lupa. Terus kalau yang bitmap kan memang rata-rata itu PNG. Nah, JPEG itu kemungkinan bisa digunakan, bisa juga nggak bisa. tapi warnanya kurang akurat. Kalau warna ya bisa diatur sih nih, misal kita mainnya manual. Kalau untuk JPEG, DTF itu gimana Mas? Apakah bisa akurat? Nek JPEG itu kan berarti dia itu backgroundnya nggak transparan. Berarti dia desainnya full kotak, nggak bisa bentuk-bentuk misal bulat pasti ada kotaknya, nggak mungkin nggak. Nanti bisa memakan waktu juga untuk proses desain ulangnya. Untuk yang customer misal kirim JPEG ada backgroundnya, itu kan bisa memakan waktu juga. Ya dari durasi editing pasti juga akan berpengaruh. Terus kalau dari misal dia itu cetaknya cuma foto, nek foto itu nggak usah di apa itu di crop itu nggak apa-apa. Jadi kotak aja nggak apa. Biasanya seperti itu. Tapi nek misal desain apa ya, pokoknya dia itu mengharuskan backgroundnya hilang, itu JPEG ya. Ya bisa, tapi memang harus ada proses penghapusan background. Dan itu tidak mudah ya Mas? Ada yang mudah, ada yang nggak mudah. Tergantung desain. Tergantung desain. Kerumitan desain. Betul. Kalau vektor, biasanya itu untuk desain-desain seperti apa? Kalau vektor itu biasanya yang sering ada di Indo Custom ya, itu biasanya sih emang rata-rata itu racing. Terus beberapa brand juga desainnya itu dari sana udah vektor. Seperti font-font gitu. Betul. Kalau untuk bitmap itu untuk sablon teknik apa? Kalau bitmap itu manual bisa, DTF juga bisa. Untuk desainnya seperti foto atau sketsa gimana? Ada beberapa desain Pak yang sebenarnya kita tolak. Contohnya? Beberapa waktu lalu itu ada desain dari salah satu kelas ya di sekolah di Jepara, itu dia desain sendiri. Dia itu jurusannya animasi dan desain sendiri. Dan desainnya itu kalau dicetak manual mungkin bisa sampai 10 sampai 12 warna. Nah, itu kemarin di Indo Custom disarankan untuk pakai DTF. Karena misal maksa pakai manual, kemungkinan harga dari sini itu udah tinggi. Nanti kasihan sama anak-anak. Harga dan juga waktu itu bisa lama. Soalnya juga kuantiti pesanannya itu cuma sekitar 2 lusin. Jadi misal 12 warna untuk 2 lusin itu menurutku terlalu terlalu banyak screen. Misal ada customer kirim gambar kurang HD Mas, atau istilahnya pecah-pecah, itu bisa enggak di sablon? Atau harus melewati proses dulu? Kalau desainnya vektor dan vektor yang misal desainnya itu sebenarnya masuknya itu vektor, tapi yang dikirim itu misal downloadan ya. Jadi artinya sudah jadi bitmap. Nek dari awalnya itu dia vektor, itu masih bisa di redraw. Tapi kalau bentuk-bentuk sketsa seperti artwork terus foto-foto itu nggak bisa di redraw. Nggak bisa, atau berarti yang bitmap itu harus HD Mas, atau ada pecah sedikit, kurang HD sedikit itu tidak bisa? Untuk toleransi ya, kalau untuk toleransi itu biasanya ya itu minimal 300 dpi. Dot per inch. Dot per inch. Kalau misal
customer kirim gambar udah ada, cuman itu udah nempel di mockup kaos dan customer dimintain file mentahnya itu udah ada, itu gimana? Ya memang harus digambar ulang, Harus digambar ulang. gambar ulang. Itu ada chance untuk desain ulangnya atau enggak? Ada. Kalau seperti itu ada karena eh tapi untuk kasus-kasus yang mudah ya, misal dia masih ingat fontnya pakai apa, terus dia downloadnya gambar itu gimana, itu enggak sih, enggak kena cas sih. Yang kena cas tuh dia enggak punya fontnya, terus dia downloadnya di mana itu udah lupa. Nah itu otomatis akan mempersulit proses penggambaran ulang. Makanya hal seperti itu nantinya akan kena cas. Biasanya itu sekitar berapa hari mas desain ulang itu? Atau tergantung dari desainnya? Dari kerumitan desainnya atau gimana? Untuk proses gambar ulang itu pertama ya, itu biasanya antrian, Hmm, terus juga kerumitan. iya. Kayak yang tadi, misal customer itu ngirimnya JPEG, tapi dia masih ingat fontnya ini, terus gambarnya dari sini. Nah itu kemungkinan bisa memudahkan dan juga mempercepat proses gambar ulang. Misal ada customer kirim foto bitmap, terus ada font vektornya itu bisa berarti semi bitmap semi vektor. Oh kayak misal foto terus Ada atasnya ada font font, gitu ya. Tapi kirimnya Kirimnya ya file per HD itu. ya harus memang itu untuk proses sablon itu kan ada yang namanya proses pecah warna. Hmm. Nek menurutku untuk hasil yang maksimal itu font sama gambar yang bitmap itu harus dipisah sih. Jadi nanti kita bisa maksimalin untuk proses sablonnya itu nanti gimana. Oh gitu. Kalau udah nyatu bisa, sebenarnya bisa, tapi tingkat apa ya, Detailing. detailnya juga pasti menurun karena di dalam dunia cetak itu kan misal ini gambar, ini juga gambar, itu kan sebenarnya dia numpuk kan, jadi ada gap sekian, namanya kan expand Yeah. atau overprint kayak Yeah. gitu. Nih misal dia desainnya itu udah jadi PNG atau JPEG, berarti kita nggak bisa mengexpand gambar yang harusnya nanti ketimpa dan hasilnya akan menutup tinta sebelumnya, karena itu kan nanti berpengaruh pada kerapatan hasil sablon sama apa sih itu loh, kayak akurasi Iya. sablon. Keakuratan sablon. Mm-mm. Kalau orang mau desain itu patokannya seperti apa mas? Ada patokan resolusi tertentu atau ada file tertentu yang dikirim ke vendor? Tentu saja ada batasan-batasannya. Misal dari kerapatan desain, kerapatan gambar, yang kayak tadi 300 dpi, terus dia harus banyak vektor dan lain-lain seperti itu. Jadi untuk customer yang ingin bikin desain sendiri itu dipastikan dulu ya. Jadi gambar yang akan di-download, misal dia download yang nggak bikin sendiri ya, Iya. itu memang dia diusahakan semaksimal mungkin. Misal minimal kerapatan gambarnya itu 300 dpi, terus misal font dia juga harus ingat fontnya, atau minimal dia tahulah downloadnya di mana. Kalau di bawah itu sebenarnya masih bisa, tapi untuk hasilnya ya tentu saja nggak maksimal. Iya. Kalau mau teman-teman yang mau desain, aku punya website salah satunya Davon, itu bisa buat referensi untuk cari-cari font. Untuk cari-cari referensi gambar itu ada di Pinterest, asal jangan jiplak. Harus ada modifikasinya sedikit. ATM, amati tiru modifikasi, jangan amati tiru plak-plak. Terus soal mockup dan warna kain mas, itu apa ada warna-warna tertentu yang disediakan oleh vendor atau customer bebas seenaknya sendiri atau gimana? Ini juga sebenarnya masih berkaitan dengan desain ya. Jadi untuk warna, memang desain itu dengan warna asli tentu saja akan ada gap atau perbedaan. Iya. Dari Indo Custom sebenarnya sudah menyediakan katalog digital. Jadi misal customer itu ingin bikin desain, tapi dia masih ini ya, kadang itu dia patokan warnanya itu cari dari Google Pak. Padahal setiap warna kadang itu yang di Google itu kadang warnanya dinaikkan, Iya. supaya menarik perhatian gitu kan. Tapi sebenarnya kalau pengen bikin desain sendiri, kita tuh bisa download di beberapa katalog digital yang disediakan oleh outlet toko kain. Kayak Kenito itu kan
punya katalog digital. Iya. Nah, itu yang biasanya kita pakai patokan warnanya untuk jadikan mockup kaos. Apakah vendor itu nyediain mockup buat customernya? Atau customer itu cari sendiri mockup yang dia inginkan atau dia produksi mockup sendiri? Itu gimana? Ada beberapa customer yang kadang itu minta mockup. Itu biasanya yang kita kasih ya mockup cutting reguler, Pak. Untuk misal beberapa customer yang pakai oversize ataupun boxy ataupun yang segini tuh tadi. Crop top. Crop top. Itu biasanya customer lebih suka cari sendiri. Untuk rekomendasi software atau aplikasi di Android ataupun desktop itu yang bagus untuk desain apa, Mas? Kalau yang bagus itu relatif, tapi yang sering dipakai itu kalau di desktop ataupun laptop itu biasanya Corel Draw. Corel Draw, ya. Terus ada beberapa temanku yang pakai Infinity. Design. Nah, terus beberapa juga pakai Photoshop. Itu yang versi desktop ya. Kalau yang versi Android ataupun tablet itu biasanya apa kan biasanya? Procreate. Procreate. Banyak Itu Procreate. tapi itu hanya bisa di iPhone. Di iOS ya. Iya. Terus biasanya itu yang pakai Android itu biasanya lupa. Pakai EasyDraw, XLR. Itu Kalau gitu bisa. Atau lagi ada Autodesk Sketchbook itu untuk yang Illustrator juga bisa. Kalau untuk desain vektor itu lebih proper ke PC sih menurutku. Tapi beberapa yang pakai Android itu biasanya pakai Pixlab ya, Mas? Iya. Sering temanku itu ada yang sering pakai Pixlab, ada yang juga EasyDraw. Tapi ya sangat terbatas. Lebih bisa dieksplor itu ya di PC gitu. Tapi ada lagi Pak, satu hal yang lumayan lucu itu kadang gini. Aku pernah nemuin customer itu katanya dia punya file dengan format PSD. Iya. Tapi setelah dibuka itu formatnya satu layer dan itu sudah flat ya, jadi nggak bisa diedit apapun. Artinya JPEG dimasukin ke Photoshop kemudian diekspor dengan format PSD dan dikirim ke vendor. Rugi dong. Ya sama aja kok itu. PSD cuman satu layer udah di margin. Sama aja itu JPEG ya, cuma dibungkus dengan format PSD. Ya. Jadi untuk poin-poinnya yang mau desain sendiri itu ada minimalnya. Minimal yang pertama itu resolusi harus 300 dpi itu minimal ya teman-teman. Untuk format file itu bisa itu menyesuaikan desain kalian, misal vektor itu bisa SVG. Kalau kalian tidak mau ribet ya bisa PDF aja. Jangan kalian save PSD cuman layarnya itu udah jadi satu ya sama aja. Rugi dong. Sekian dari kami Sobat Custom, terima kasih.